Gimana Kopo? Menurut Kopo? Kalau saya sih berpandangan tuh Indonesia kan kaya energi tuh nggak hanya di energi fosilnya aja, ya seperti yang saya Ya, bilang sebelum-sebelumnya, ya. bahwa misalnya Indonesia tuh kaya energi di renewable energy misalnya. Lihat Mm-mm. aja di Indonesia tuh ada berapa gunung berapi, nah kan, itu Ya, kan sumber energi geotermal. Udah ya, gitu kan Indonesia tuh negara kelautan, ya kan, ya, wave itu bisa jadi energi. Udah gitu ya, di iklim tropis kan matahari bersinar sepanjang hari, ya. sepanjang musim. Mm-mm. Udah gitu banyak sungai dan berkontur, ya kan? Ya, Berarti ya. airnya keras, bisa menjadi sumber pusat listrik tenaga air gitu ya. Yang terakhir Mm-mm. ini biodiesel nih menarik, karena Nah, kita tuh salah satu penghasil sawit terbesar di dunia gitu, dan ya, biodiesel ya. ini kan bisa sebagai bahan pengganti minyak bumi gitu kan. Nah, demand ini kan yang bisa kita create nih gitu. Jadi keunggulan kompetitif lain selain Malaysia, karena kita kan yang punya ininya, patennya gitu. Ya, Nah, ya. dengan adanya biodiesel ini kan berarti juga kita bisa mengurangi import minyak, sehingga neraca perdagangan Indonesia menjadi lebih kuat. Makanya begitu minyaknya naik pun, harga dolarnya dinaikin pun, rupiahnya tetap kuat nih di 14 ribuan gitu. Hmm. Beda zamannya waktu 2002 sampai 2012 tuh pernah kejadian juga, minyak harga tinggi, dolarnya ikut naik. Kayak gitu, Mm-mm. Bin. Mm-mm. Mm-mm. Nah, I see, I see, I see. Artinya kalau buat Kopo pribadi nih, buat EBT potensial banget ya. At least buat 10-20 tahun ke depan Ya, saya sih suka sih ada EBT ya, gitu. ada EBT. Jadi nanti Hmm. kalau bisa sih, misalnya penggunaan energi di dalam negeri itu banyak dicukupi dengan energi terbarukan. Tapi kan negara-negara lain gitu ya, kayak Eropa, China gitu kan, belum tentu dia bisa pakai EBT sepanjang tahun. Nah, Setuju, setuju. jadi komoditinya bisa kita kirim ke sana, tapi di dalam negerinya kita bisa clean. Kan bagus kalau kayak gitu. Nah, ya itu insight menarik sih sebenarnya sih ya kok ya. Artinya di dalam negeri ya karena sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, kita punya ekonomi di Indonesia itu baru tadi pagi aku nonton apa ya? Oh, nonton CNBC gitu tadi pagi pas lagi macet-macet di mobil. Ada saya lupa siapa yang ngomong gitu. Siapa dia sempat ngomong, ya sebenarnya Indonesia itu dulu di zamannya Pak SBY kan kita pernah pertumbuhan ekonomi 8% ya kalau nggak salah ya kok ya zamannya Pak SBY. Itu juga karena komoditi boom gitu. Kalau nggak salah di 2000 berapa aku lupa. 2008 ya apa 2007 gitu. Itu juga karena komoditi boom. Jadi kelihatannya Indonesia ini cuma kuat dari sisi komoditas gitu. Yang nggak tahu nih pengaruh ke pas kalau ke market kan udah jelas ya dengan kenaikan laporan keuangan. Tapi kalau ke pasar real artinya begitu komoditas ini melemah ya, apakah kita bakalan melemah gitu. Terus kemudian yang tadi sektor-sektor yang berhubungan yang tadi itu juga bakal melemah gitu. Apakah kita perlu mencermati lagi sebenarnya sampai kapan sih komoditi boom ini, karena kan ekonom tuh ngeramalin ya kayaknya komoditi boom di Indonesia sampai 2023 aja gitu. Kalau lihat berita di mana-mana ngomongnya begitu gitu kok. Ya, memang dengan adanya komoditi itu menjadi satu keuntungan buat kita ya, jadi booster ya. Jadi Mm-mm. likuiditas di dalam negeri kan jadi banyak. Tapi Mm-mm. ingat, eh, bukan mau mengkritik pemerintahan yang zaman dulu ya, tapi Mm-mm. kita melihat ada perbedaan lah di antara Mm-mm. pemerintahan zaman SBY sama zaman sekarang. Ada Mm-mm. beberapa hal yang nggak mereka lakukan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Misalnya Mm-mm. contohnya dengan adanya DMO gitu kan. Dengan adanya Ya. DMO itu kan menjadi ada gap antara harga energi di dalam negeri sama di luar Mm-mm. negeri gitu kan. Mm-mm. Kedua Mm-mm. itu, ya, jadi sehingga kita punya competitive advantage yang tadi saya bilang. Kedua Mm-mm. itu zamannya saat itu tuh apa, hilirisasi terus pembatasan ekspor di komoditi-komoditi penting itu nggak terjaga. Misalnya waktu itu tuh Ya. banyak banyak ekspor ini kayu. Oh Jadi ya illegal ya ya. logging segala Illegal macam logging. kan. Jadi Mm. kayu-kayu log, hutan-hutan kita tuh diambil kayunya ke luar negeri. Apa yang Mm. terjadi? Memang pada saat itu kita mendapatkan liquidity yang banyak gitu ya, keuntungan yang cepat gitu ya dengan ekspor komoditi kayu misalnya. Pembukaan hutan baru segala macam itu penanaman ya.
Tapi yang jadi problem apa? Akhirnya kayu-kayu itu tuh semuanya diekspor, nggak ada penahanan itu, larangan ekspor, misalnya DMO, misalnya buat kebutuhan dalam negeri. Sehingga apa? Akhirnya industri furniture di luar negeri, kayak di Vietnam, Malaysia, China, Amerika itu berkembang pesat. Padahal kayunya dari Hmm. kita. Akhirnya Hmm. apa? Industri furniture di dalam negeri itu nggak bisa terlalu berkembang gitu. Nah, itu yang jadi Hmm. problem. Sehingga kita tuh urutan 18 eksportir furniture loh. Kan kalah sama Vietnam Urutan yang nggak punya 18. hutan. Iya, kalah sama Hmm. Vietnam yang nggak punya hutan. Nah, maksud saya yang sekarang terjadi itu, misalnya komoditas nikel harus diolah di dalam negeri misalnya. Walaupun misalnya nggak semua, misalnya berapa persen misalnya. Itu tuh bagus untuk menjaga industri di dalam negeri sehingga Hmm. penghasilan kita tuh yang asalnya dari komoditas ini yang besar akhirnya bisa dikonversi menjadi penghasilan di industri gitu. Terus kedua tuh Hmm. ketiga tuh pemerintah sekarang tuh rajin membangkitkan iklim investasi menurut saya gitu. Hmm. Rajin keliling ya kan ke LG Ya, Chem, ya terus ke benar-benar. Hyundai, ke Hmm. CATL, ke Tesla, kemana gitu. Jadi rajin, rajin nyari, rajin membuka, terus udah bikin kawasan misalnya. Kayak misalnya dia punya kawasan di Wah, industri City bentar kok. Batang. Ada cerita nih lagi nontonin kita nih. Malam Waduh, cerita. Aduh. ya Lanjut kok. kayak itu. Nah, kayak kayak di Indonesia tuh udah mulai kan dibikin kawasan industri City Batang. Udah gitu Mm-mm. di Kalimantan Utara tuh dibikin juga kawasan industri hijau kan. Sehingga Ya. ini tuh memungkinkan industri-industri luar tuh masuk ke situ, infrastrukturnya disiapkan misalnya gitu. Terus transformasi dari energi fosil ke energi renewable energi tuh di industri itu disiapkan gitu. Dan itu memungkinkan kalau untuk di Indonesia. Kalau menurut saya kayak gitu sih, Vin. Hmm. I see, I see, I see. Oke kok. Biodiesel. Paul cukup detail nggak nih sama biodiesel? Karena aku kebetulan tuh kemarin dikasih satu buku gitu ya, terbitan Gramedia gitu tentang renewable energy dan kelihatannya biodiesel ini menarik karena kan sebenarnya ya tadi kita kan the biggest exporter untuk CPO sebenarnya ya di dunia ya. Kita tuh nomor satu, nomor dua Ya, Malaysia gitu kan. Nah, balik lagi potensi CPO di Indonesia tuh sebenarnya karena kan CPO itu kan jadi biodiesel kan. Itu gimana sih kalau menurut Kopol? Karena ya itu tadi kan kelihatannya emiten CPO ini juga lagging banget gitu kok, nggak kemana-mana gitu. Kalau Kopol sendiri ngelihatnya gimana CPO ini? Apalagi banyak isu-isu lah kemarin, isu pemerintah lah, pengaturan nggak tahu DMO lah atau dilarang apa pelarangan ekspor dan yang lain-lain nih. Kalau Kopol ngelihatnya gimana nih kok? menurut saya sih CPO tuh bagus ya karena kan pertama misalnya shortage shortage bahan pengganti CPO kan sekarang terkendala semua dari soybean yang di Hmm. Brasil, di Kanada, di Ukraina tuh dengan apa minyak bunga matahari kan. Sehingga memang dibutuhkan sekali ini salah satu itunya Indonesia. Cuman memang pelarangan ekspor ini kelihatannya berdampak negatif, tapi kalau menurut saya sih berdampak positif panjang gitu supaya lebih rapi Hmm. aja maksud saya. Tinggal formulanya ini sampai dapat apa enggak gitu kan. Nah, kalau biodiesel ini sih menurut saya bisa bagus malahan menurut saya ya gitu karena mungkin dulu tuh minyak menjadi panutannya harga komoditi gitu ya, Ya, lokomotif komoditi ya ya. semua mengacu ke minyak ya. Tapi dengan adanya transformasi energi ke energi bersih itu mungkin biodiesel tuh memiliki value yang lebih tinggi, Vin, karena kan dia lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak gitu. Karena Hmm. diambil dari minyak nabati gitu kan. Minyak nabati, ya. Nah, ya makanya mungkin biodiesel itu nanti bisa menjadi yang utamanya dan minyak tuh menjadi bahan pengganti, ngerti nggak? Nah, kan sekarang tuh minyak tuh bahan utamanya kan, dan Ya, biodiesel ya. bahan penggantinya kan. Nah, nanti tuh bisa terbalik kalau menurut saya nih ya, gitu, karena dia lebih ramah lingkungan gitu. Kedua itu kan sebenarnya Indonesia tuh produksi CPO tuh cuma 10%-nya tuh dipakai untuk minyak goreng di dalam negeri. Ya, Jadi total-total benar, paling benar, benar. paling paling total kan 30% yang dikonsumsi di dalam negeri kan.
Nah, mm, 70%-nya kan diekspor sebenarnya. Berarti kan mm. kita tuh emang produksinya banyak gitu. Nah, dengan adanya biodiesel itu, supply yang berlebih itu kita bisa meningkatkan demand gitu. Nah, Hmm. apalagi nanti misalnya industri-industri dari luar itu misalnya buka pabrik di sini gitu kan. Nah, begitu buka pabrik di sini, kebutuhan energinya meningkat. Nah, biodiesel itu bisa dipakai itu juga untuk di dalam negeri. Kalau bisa juga sekalian ekspor. Siapa tahu nanti Pertamina jadi Chevron, men. Ya kan? Iya, 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 iya. Iya, Kita nggak jadi kalah ya menarik. dengan adanya biodiesel itu ya. Oke, kok. Ya kan? Gini, gimana? Lagi bikin kilang lagi, men. Iya, 650 iya. miliar Pertamina. Benar, benar, Iya. benar. Iya, Iya. gitu. Pertamina kalau bikin kilang berarti harus diasuransiin gitu ya, kok ya. Ya, itu juga boleh diasuransiin gitu. Nggak, Kebakaran nggak. lagi gitu kan. Kebakaran lagi. Tiap tahun aja nggak selesai-selesai gitu. Terus laporan Kebakaran keuangannya, asuransinya begitu begitu tuh. Oke, enggak. Sebenarnya gini kok. Gua tuh salah satu orang yang suka sama saham CPO ya. Jadi dulu dari awal gua main LSIP ya. Gua sebut aja LSIP lah, katakan pemilihan pribadi gitu ya. Gosko lu Gua nggak mah, Gosko. Gosco juga. Cuma gue kalau trading nih kok, kan dulu gue pernah cerita tuh, gue kalau trading misalnya gue punya account kecil 10 juta gitu misalnya ya. Terus gue all in margin. Kan kalau gue beli LSIP tuh 10 juta bisa jadi 40 juta kok. Marginnya kali 3. Ya kan, haircutnya dia kalau nggak salah 0% atau berapa gitu, kecil lah. Nah, gue nggak pernah kalah kok, jujur. Main LSIP ya. Minus pun gue tahan balik gitu. Kayak pakai margin gue tahan balik gitu. Jadi buat gue it's a good history lah main trading di LSIP gitu. Jadi gue lumayan suka nih sama CPO gitu. Akhirnya gue mencintai CPO gara-gara LSIP tadi gitu kan. Sama Gosco juga salah satu beggar lah di tempat gue gitu kan. Gue juga suka gitu. Nah, cuma CPO ini kan punya ESG issue ya kok, ya kan? Tanamannya tuh kalau misalnya satu gini. Dari sisi dia punya tanaman palmnya itu, kalau dia udah ditanemin di sana kan tanahnya kalau saya nggak salah ingat tuh rusak gitu ya, bakal rusak jadi nggak bisa ditanemin sama tanaman-tanaman lain. Terus nggak tahu nih dari sisi sebenarnya kan dari sisi pengolahannya pun kan masih manual sekali ya, masih mengandalkan orang dan yang lain-lain, agak beda gitu. Kalau minyak itu kan udah satu rig nggak banyak yang operasinya nggak banyak gitu. Kalau menurut Kopo sendiri gimana gitu? Sebenarnya menilik emiten CPO itu yang gimana sih yang oke gitu? Apakah tadi ESG-nya atau udah menggunakan teknologi atau gimana sih kok sebenarnya? Kalau dari ESG kan sebenarnya tuh udah mulai banyak ya emiten-emiten CPO yang udah mikirin ESG ya. Misalnya kalau misalnya dari masalah tanahnya itu kan bisa diatasi dengan pemupukan ya. Nah, salah satunya tuh misalnya kayak ANJT itu kan punya ini ya, punya pupuk sendiri gitu, yang bukan pupuk Oke. kimia gitu. Sehingga misalnya tanahnya tuh bisa lebih ESG lah, terus dia punya tim sustainability-nya. Udah gitu kan biasanya tuh emiten-emiten CPO tuh ada kulit CPO-nya ya, Ya, amonianya itu yang ya, bisa jadi biogas kan, dan itu bisa dijual ya. ke PLN. Nah, rata-rata emiten CPO tuh punya punya itu biogas sendiri gitu, punya pembangkit Mm, tenaga biogas gitu. mm, Nah, terus kalau dari sisi teknologi juga udah mulai banyak diperbarui, misalnya nggak semua totally human aja kan, misalnya kayak mm, Triputra, Argo, Persada tuh kan misalnya mm. udah sama ini Sinarmas Agro juga udah kan, Oh misalnya pakai ya, drone, smart pakai ya, pakai smart ya. AI, ya pakai AI, pakai macam-macam lah untuk controlling dia punya ini, punya cuaca, terus punya kesehatan tanaman gitu. Lu pernah nonton ini nggak, perkebunan industri 4.0? Kok belum. Gimana tuh kok bisa ceritain Nanti nggak? gua kirim ya. Itu tuh memang kalau kalau nah si Geraldus kan pernah kirim juga tuh, temennya tuh bikin hidroponik. Nah, Hidroponik? hidroponiknya Ya. tuh udah nyambung ke apps.
Jadi lu bisa tahu ini kesehatan tanamannya Oh, kayak gimana segala macam. Terus nyiram tuh nggak usah kita yang nyiram gitu. Tinggal dikontrol nanti pakai app. nanti taruh di itu aja, channelnya Racun aja, Radio Cuan. Nah ya di Iya, channel iya, racun. iya. Nah nanti Radio Cuan tuh di Telegram kita. Nah itu kan juga digunakan gitu teknologi-teknologi seperti itu tuh di Hmm, perkebunan yang lebih besar lah. Misalnya salah satunya CPO kayak gitu. Nah, hmm. gitu. Dengan pemupukan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik tuh kayak seperti di TAPG juga misalnya kesuburan tanaman tuh bisa menjadi lebih cepat. Misalnya Hmm. dulu tuh CPO mencapai umur prime tuh 10 tahun misalnya. Ya, Nah, dan di 25 tahun kan di replanting tuh pas di ya. replanting karena infrastruktur tanahnya lebih bagus, dia bisa jadi lebih cepat menuju prime-nya, bisa 7 tahun, terus kemudian di replanting lagi bisa jadi 3 tahun gitu. Jadi punya percepatan Oh, gitu. percepatan prime ya ini ya, umur prime umur ininya ya CPO-nya ya kok ya. Ya, CPO-nya ya karena infrastruktur tanahnya udah makin bagus, udah karena udah ada pemupukan-pemupukan sebelumnya gitu di situ. Katanya gitu, Hmm. katanya Katanya gitu. gitu. Itu yang kita mau bedah lagi lebih lanjut gitu ya kok ya nantinya ya. Ya, gitu. Nah, kalau pemilihan emiten CPO sendiri sih kayaknya kita harus lihat misalnya gini dari umur tanaman. Jadi rata-rata Hmm. umur tanaman di CPO tuh berapa misalnya? Misalnya Oke. 7 sampai 14 tahun misalnya itu masih oke gitu. Tapi kalau misalnya rata-ratanya udah di atas 14 tahun ya kita mulai mulai hati-hati karena kan regenerasinya lama kan dari 25 harus balik lagi karena dari umur 1 sampai 3 tahun dia nggak berproduksi gitu. Iya, Nah, sama kayak Gosco waktu itu ya. Akhirnya Gosco tuh kayaknya cuma planting 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 8 tahun rugi terus gitu kan. Kayak baru nah mulai bisa gitu. jadi ya bisa jadi waktu itu rugi karena itu belum tentu karena emitennya jelek kan gitu. Tapi Iya, nggak tahu juga iya, gua nggak baca iya. Gosco gitu. Nah kita harus pelajari kenapa waktu itu tuh rugi. Nah, bisa juga waktu itu misalnya harga harga CPO-nya juga lagi nggak bagus misalnya. Atau dia lagi masa pembibitan kayak gitu. Nah, Mhm. kedua misalnya dari FBB yield-nya, misalnya di dalam 1 hektar itu tuh berapa sih CPO yang bisa dihasilkan gitu, buah Ya, TBS yang bisa dihasilkan gitu. Nah, ya. selain itu OR yield-nya gitu. Jadi dari yang dipanen tuh buahnya tuh nggak semuanya bagus, ada yang udah ketuaan, ada yang masih Ya. terlalu muda sehingga OR yield-nya tuh segimana gitu. Nah, udah gitu mungkin yang diperhatikan lagi ini ya kalau untuk upstreamnya ini per sekian hektar lahan Mhm. ada berapa pabrik gitu. Oh, Pabriknya ada oke. di mana? Karena kan transportnya harus 24 jam gitu. Hmm, 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 Kayak gitu hmm. sih. Ada sih dibahas lengkap tuh Hmm. di channelnya Radio Cuan Telegram. Ah, I see. Gua mau bacanya sekilas-sekilas kok. Kalau FMB udah ngerti, TBS udah ngerti. Dulu kan nggak ngerti TBS apa, OR apa. Ya. Aduh. Oke, tapi kalau kalau Kopol secara pribadi nih sebenarnya lagi ngincar apa kalau CPO? CPO sih saya sih yang udah punya tuh si CSRA sama Hmm, si TAPG gitu. Tapi biasanya masih bukan besar. berarti cuma dua itu yang bagus gitu. Memang misalnya masing-masing emiten itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, sesuai Hmm, dengan hmm, hmm. sesuai dengan apa yang mau kita sesuai dengan inilah, sesuai dengan ini aja baju kan harus pas-pasannya sama kita tuh yang mana Ya, gitu yang kalian ya, suka ya. gitu misalnya kayak Smart tuh memang pakai teknologinya bagus segala macem gitu ya cuman umur tanamannya udah rada tua tapi di sisi lain dia Hmm, punya biodiesel punya kontrak sama hmm, Pertamina misalnya gitu hmm.